أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد معاشر المسلمين dan muslimat yang semoga kita selalu dalam penjagaan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan, atas segala nikmat yang Allah limpahkan, yang dengannya alhamdulillah kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menunaikan salat subuh berjamaah, dan insyaallah beberapa menit ke depan kita melanjutkan dengan kajian membaca beberapa ayat Al-Qur'an atau hadis yang terkait tema amanah itu amat sangat berat. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaahnya kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Masyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan amanah. Amanah kalau kita tinjau dari definisinya secara bahasa dia berasal dari kata amina ya'manu, yaitu kepercayaan, atau bisa juga diartikan amina ya'manu, yaitu memberikan rasa aman. Jadi ketika seseorang diberikan amanah, artinya seseorang itu diberi kepercayaan. Seseorang itu diberikan amanah, artinya dia telah diberikan sesuatu agar orang lain yang ada di sekitarnya merasa aman. Itu disebut dengan amanah. Secara bahasa seperti itu. Jadi kalau kita katakan, Bapak Fulan, tolong terima ya amanah ini. Maksudnya apa? Tolong ya terima kepercayaan saya. Atau bisa juga artinya tolong jadikan sesuatu ini ketika saya titipkan, saya merasa aman, merasa tenang, merasa tentram ketika sesuatu ini dititipkan kepada si fulan ini. Ini namanya amanah. Secara istilah syar'i, amanah itu adalah segala hal yang dipertanggungjawabkan, apa saja, segala bentuk yang itu merupakan sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita. Baik itu terkait dengan Allah. Terkait dengan Allah ini berarti hal-hal yang wajib yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah, seperti salat, zakat, puasa. Ini amanah. Amanah yang kaitannya dengan hak Allah. Begitu juga termasuk dengan tanggung jawab yang terkait dengan hak-hak manusia. Apa saja yang terkait dengan hak manusia, misalnya kepercayaan yang diberikan oleh manusia berupa benda yang dititipkan, berupa pekerjaan yang diberikan, berupa jabatan yang diamanahkan, atau ucapan kita, perkataan kita yang keluar dari mulut antara satu dengan yang lain, atau bisa jadi dikatakan amanah itu adalah interaksi muamalah kita sesama manusia. Ini juga disebut dengan amanah yang kaitannya adalah dengan manusia. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita paham makna amanah ini secara bahasa dan istilah, bahwa amanah ini secara ringkas adalah
segala bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada kita. Segala bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada kita, baik itu kaitannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Amanah ini bukan perkara mudah. Dia adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, tapi sifat ini sangat berat untuk dipikul. Dan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat yang ke-72 sampai ke-73. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tawarkan, kata Allah, sungguh telah kami tawarkan amanah kepada siapa? Kepada para langit. Allah tawarkan amanah itu kepada bumi. Allah tawarkan amanah itu kepada gunung-gunung. Apakah mereka menerima amanah itu? Fa'abaina. Mereka menolak amanah tersebut. Karena ini hanya tawaran dari Allah SWT. Belum ada kewajiban untuk menerima tawaran itu. Hanya sekedar tawaran dari Allah SWT. Ditawarkan oleh Allah, ini amanah. Silahkan pikul wahai langit. Silahkan pikul wahai bumi. Silahkan pikul wahai gunung-gunung. Apa kata mereka? Fa'abaina. Mereka enggan untuk menerima amanah tersebut. Wa ashfaqna minha, karena khawatir tidak mampu untuk menunaikan amanah tersebut. Fahamalahal insan. Ternyata yang mengambil amanah itu untuk dipikul adalah manusia. Manusia yang mengambil amanah tersebut. Padahal kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Padahal manusia ini memiliki karakter sifat yang zalim dan bodoh. Jahula, sangat-sangat bodoh. Ini termaktub dalam Al-Quran. Allah sudah mengatakan seperti itu. Perhatikan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu langit itu adalah makhluk Allah yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Begitu juga bumi. Bumi ini bebannya sangat berat sekali. Andai kata seluruh manusia yang ada atas bumi ini semuanya ditimbang, per orangnya 60 kilo saja, berapa beban bumi untuk mikul manusia saja? Belum lagi isi bumi, belum lagi gunungan yang ada di atasnya, belum lagi perairan yang harus dia tampung, dia pikul. Begitu juga dengan gunung. Berapa beban gunung, berapa ton gunung itu? Tapi ketika diberikan amanah oleh Allah SWT, ditawarkan oleh Allah SWT amanah, mereka menolaknya. Karena mereka tahu bahwa suatu saat amanah ini pasti tidak akan bisa mereka jalankan. Sebelum mereka terima, mereka tahu diri terlebih dahulu, ya Allah, mohon maaf, kami tidak bisa menerima amanah itu. Yang menerimanya adalah manusia. Manusia itu dalam kondisi jahil dan dalam kondisi zalim. Makanya di ayat yang berikutnya, ayat keberapa tadi? Ke-73-nya, manusia itu terbagi kepada 3 tatkala menerima amanah itu. Bisa dilihat di surah Al-Ahzab ayat yang berikutnya 73. Kalau tadi 72, lalu manusia yang menerima amanah itu terbagi menjadi 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyu'adziballahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-musyrikina wal-musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal-mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Dari 3 golongan manusia tadi terbagi, 2 diazab oleh Allah karena tidak amanah, karena tidak menjalankan dan tidak memelihara amanah dari Allah. 1 di antara 3 kelompok ini diberikan taubat oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia yang terbagi kepada 3 tadi tatkala diberikan amanah oleh Allah, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat. Allah azab orang-orang munafik, ini kelompok yang pertama,
Kelompok pertama adalah munafik dari kalangan laki-laki dan munafik dari kalangan perempuan. Yang kedua, wal musyrikina wal musyrikat. Ini kelompok yang kedua, yaitu orang yang musyrik, orang yang kafir. Ini dua kelompok manusia yang tidak memelihara amanah dengan baik, sehingga mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan kelompok manusia yang paling jelek adalah munafik. Walaupun di sana sini dia mengaku dirinya muslim, dia menyatakan dirinya muslim, secara zahir dia mengatakan muslim, tapi hatinya dia memusuhi Islam. Ini bahaya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala memposisikan orang yang pertama sekali diazab oleh Allah adalah munafik. Kelompok yang kedua adalah musyrik. Musyrik di sini termasuk kafir. Tapi kelompok yang ketiga, lihat, wa yatuballahu 'alal mu'minin. Orang mukmin pun ada yang tidak mampu memikul amanah ini. Orang mukmin pun ada yang tidak bisa memelihara amanah dari Allah ini. Ada orang mukmin seperti itu. Tapi ketika mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima taubat mereka. Makanya kata Allah pada kelompok yang ketiga ini, wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Allah memberikan taubat kepada orang mukmin laki-laki dan orang mukmin dari perempuan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini ayat menjelaskan bahwa amanah itu sangat berat sekali. Amanah apa yang dimaksud di sini? Kata para ulama, amanah yang dimaksud dalam ayat ini adalah setiap kewajiban yang dibebankan oleh Allah untuk dikerjakan dan setiap larangan dari Allah itu ditinggalkan. Ini berat. Apa hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia? Banyak sekali. Terutama kaitannya dengan Allah seperti salat, puasa, zakat. Ini amanahnya ternyata sangat berat. Andai kata amanah ini ringan, andai kata amanah ini mudah dilakukan, pastilah bisa dipastikan dan yakin semua masjid-masjid pasti akan penuh. Semua kaum muslimin, orang-orang mukmin pastilah akan mengerjakan amanah tersebut. Tapi ternyata betul, amanah ini bukanlah amanah yang ringan, bukanlah perbuatan yang mudah untuk dilakukan. Amanah ini sangat berat. Kemudian dari hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa amanah ini berat adalah hadis Abu Dzar. Dan ini kaitannya dengan hak manusia. Kalau tadi adalah amanah yang kaitannya langsung dengan Allah, kalau ini hadis menjelaskan amanah yang terkait dengan manusia. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala tasta'miluni ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, tidakkah engkau ingin mempekerjakanku? Artinya beliau ingin melamar, diangkatlah saya ini ya Rasulullah untuk ya apakah yang bisa saya lakukan, ya jabatan apa sajalah yang bisa saya ambil dan saya duduk di situ. Ketika itu Rasulullah SAW sudah menjadi presiden, jadi pemimpin kaum muslimin. Nah, Abu Dzar minta, ya Rasulullah, berikanlah, pekerjakanlah saya ya Rasulullah. Apa sajalah silahkan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Seraya beliau menepuk pundak Abu Dzar. Artinya menunjukkan kedekatan dan keakraban Rasulullah SAW kepada seluruh para sahabat. Kata Rasulullah sambil menepuk bahu Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dhaif. Kamu ini lemah. Hadis ini tidak hanya tertuju kepada Abu Dzar saja, kepada kita semua. Kita ini semuanya lemah. Kata Rasulullah, wa innaha amanah. Dan yang kamu minta itu wahai Abu Dzar, ini amanah. Berarti ini menunjukkan bahwa amanah itu berat. Abu Dzar saja seorang sahabat yang mulia masih dikategorikan oleh Rasulullah, kamu ini lemah. Kamu lemah. Kita semua manusia ini lemah. Dan yang kau minta itu wahai Abu Dzar, itu adalah amanah. Amanah itu sangat berat. Kata Rasulullah, wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Sesungguhnya amanah yang kau minta itu wahai Abu Dzar pada hari kiamat nanti akan menghinakanmu dan menjadikan dirimu menyesal. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah, illa, kecuali man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi 'alaiha fiha. Kecuali amanah itu diberikan kepadanya
atas dasar hak. Dia memang berhak untuk mendapatkan itu. Dia ahli dalam hal itu. Lalu ditunjuk untuk mengerjakan pekerjaan itu. Maka tidak ada masalah. Selama addallazi alaihi fiha, selama dia bisa menunaikannya, dia bisa memelihara janji tersebut atau tugas amanah itu, maka orang seperti ini bagus, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua dalil ini sangat jelas bagi kita bahwa amanah yang kaitannya dengan Allah, amanah yang kaitannya dengan sesama manusia, itu bukan perkara yang patut untuk kita remehkan. Perkara ini adalah perkara yang sangat sulit dan kita tetap harus berusaha untuk menjadi orang yang amanah. Karena ini telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Sifat amanah ini sudah lengket pada diri Rasul sallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Dan pengakuan ini tidak hanya dari sahabat Nabi saja, bukan orang-orang terdekat Nabi, bukan keluarga Nabi, tapi seluruh orang-orang Quraisy yang ketika itu belum sampai dakwah kepada mereka, mereka mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam ini orang yang amanah, sehingga mereka beri gelar Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Amin. Al-Amin adalah orang yang terpercaya, orang yang apabila sesuatu dititipkan, suatu hal yang menjadi tanggung jawab Nabi, itu pasti diselesaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Dan orang yang menitipkan barang-barang itu merasa aman bahwa barang titipan mereka pasti akan terjaga jika dititipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi pada sebuah kisah yang disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika terjadilah sebuah peristiwa banjir bandang yang sangat besar sekali. Banjir ini sampai menghancurkan bangunan Ka'bah. Ka'bah itu hancur. Sampai batu Hajar Aswadnya itu terbawa arus. Air yang sangat kencang. Karena posisi Masjidil Haram, Ka'bah itu kan di bawah lembah. Di sekelilingnya adalah gunung-gunung. Secara otomatis air itu pasti akan turun pada tempat yang rendah. Nah, air itu turun pada tempat yang rendah, banjir yang begitu besar, Ka'bah hancur, mulailah dibangun kembali. Di saat pembangunan Ka'bah sudah selesai, terjadilah sengketa, perselisihan antara suku-suku yang ada di Quraisy. Kita tahu orang-orang Quraisy itu juga banyak suku-sukunya. Merasa mereka suku yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ini di Ka'bah itu. Semua merasa berhak. Suku Adi berhak, suku Taim berhak, Hashim berhak, semua merasa berhak. Tapi siapa yang paling berhak? Kalau si suku A misalnya, yang lain akan marah. Dan perselisihan itu tidak terjadi 1 hari 2 hari, kata para ulama sampai 5 hari lamanya. Untuk menetapkan siapa meletakkan Hajar Aswad itu, 5 hari perdebatan itu. Akhirnya mereka memutuskan, gini sajalah, kita udah 5 hari nih, tidak ada solusinya. Gimana kalau kita putuskan bahwa siapa orang nanti yang pertama sekali masuk Masjidil Haram ini, dialah orang yang berhak untuk memutuskan siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad ini di Ka'bah. Ternyata yang masuk itu adalah Muhammad. Yang masuk itu adalah Muhammad. Umur beliau masih 35 tahun. Jadi 5 tahun ke depan barulah beliau diangkat menjadi Rasul. Ketika yang masuk adalah Muhammad, semua orang merasa percaya, merasa yakin, merasa aman dan tentram. Inilah orang yang tepat yang akan memutuskan permasalahan kita. Kaget. Muhammad ketika itu kaget. Disambut dengan begitu meriah, dengan kehadirannya yang biasanya tidak pernah dilakukan seperti itu. Akhirnya dipanggillah Muhammad tadi. Wahai Muhammad, bantulah ini solusi, cari solusi buat kami. Kami sudah bertikai sampai 5 hari tidak ketemu jalan keluarnya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Sini sorban salah satu di antara kalian. Diambil sepotong kain, dibentang oleh Rasul SAW.
lalu diangkat dalam batu tersebut. Setiap ujung-ujung daripada kain tersebut diangkat bersamaan oleh pimpinan sukunya. Suku fulan, semua masing-masing mengangkat kain tersebut dan dibawalah depan Ka'bah. Lalu Rasul SAW mengambil batu itu dan meletakkannya di Ka'bah. Ini belum diangkat Nabi SAW menjadi Rasul. Amanah beliau luar biasa, sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy ketika itu rela dan ridho Muhammad menjadi pemutus permasalahan itu. Sampai Nabi Muhammad SAW tangannya yang begitu mulia mengangkat Hajar Aswad, meletakkannya di atas kain tadi. Setelah sampai di Ka'bah, diambil lagi batu itu, ditaruh di Ka'bah. Ini luar biasa sifat Nabi Muhammad SAW terkait dengan amanah. Baik, kita lihat juga pengakuan bahwa Nabi SAW Al-Amin ini juga datang dari musuh-musuh Nabi SAW. Ketika beliau sudah diangkat menjadi Rasul, beliau dihina, beliau dicaci, beliau dimaki, sahabat-sahabat diperangi, beliau dituduh gila. Lihat, di satu sisi Nabi Muhammad dicela, dicaci, dimaki, tidak disenangi. Tapi di satu sisi Nabi Muhammad SAW juga dititipkan barang-barang berharga mereka. Ini kan suatu hal kontradiksi gitu, bertentangan. Satu sisi mereka menuduh Muhammad ini gila, tidak waras lagi. Muhammad ini tukang syair. Muhammad ini dicaci, dimaki. Para sahabat disiksa, diintimidasi. Tapi di sisi yang lain mereka punya barang berharga. Kalau sekarang kan mungkin kita bisa menitipkan di tempat-tempat penitipan yang amanah, yang mereka bisa mempertanggungjawabkannya. Apalagi sekarang banyak sekali fasilitas-fasilitas. Tapi kalau dulu tidak bisa, harus betul-betul orang yang amanah sekali. Dan itu ada pada sosok Muhammad, mereka titipkan. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW ketika ingin berhijrah, Rasulullah SAW berhijrah secara diam-diam. Dan dalam kondisi barang titipan itu masih banyak pada diri Rasul SAW. Rasul bingung. Satu sisi ada perintah untuk berhijrah secara diam-diam supaya tidak ditangkap oleh orang-orang Quraisy, karena kalau tahu Nabi dibunuh. Akhirnya berhijrah beliau diam-diam. Tapi apakah beliau karena darurat nih, amanah yang dititipkan tadi udahlah biarkan saja, tinggalkan sajalah? Tidak. Nabi SAW titipkan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kamu tidur di posisi tempat tidur saya. Lalu Rasulullah SAW menitipkan amanah ini barang ini punya fulan, ini fulan. Tolong sampaikan titipan-titipan ini kepada pemiliknya. Padahal dalam kondisi Rasulullah SAW sudah darurat. Rasulullah SAW andai kata udah menyia-nyiakan amanah itu saja udah dianggap darurat lah. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Dititipkan kepada Ali. Sampai dalam riwayat diceritakan Ali harus menunaikan amanah-amanah ini kepada yang berhak untuk menerimanya sampai 3 hari. Saking banyaknya berarti barang-barang titipan itu. Sampai 3 hari Ali harus mutar-mutar untuk memberikan amanah ini kepada pemiliknya. Makanya Ali ketika itu telat hijrahnya, tidak bersama para sahabat yang lain, tidak bersama Nabi dan Abu Bakar. Ali berangkatnya adalah 3 hari atau 4 hari setelah hijrah Nabi SAW. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang luar biasa yang ada pada diri dan sosok Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bercerita tentang pujian, tentang testimoni dari sahabat-sahabat terdekat Nabi SAW atau dari istri-istri Nabi. Karena tentulah mereka kalau memuji Nabi SAW terkait dengan amanahnya beliau ini, ya mungkin musuh-musuh Islam akan mengatakan, itu kan orang terdekatnya, itu kan istrinya, itu kan sahabatnya. Tidak, ternyata gelar Al-Amin itu juga disematkan pada musuh-musuh Nabi SAW. Masyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana keutamaan daripada amanah ini. Apa keistimewaan amanah ini sehingga kita harus berusaha keras untuk menunaikan dan melihara
amanah yang telah dibebankan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, keistimewaan yang pertama bahwa amanah ini adalah merupakan perintah Allah. Ini perintah Allah. Kita saja kalau sudah mendapatkan perintah, apalagi perintah itu adalah dari atasan atau ya orang nomor satu Indonesia lah, kita pasti senang. Kenapa? Karena kalau perintah itu datang dari seorang yang mulia, berarti perintah ini bukan perintah abal-abal. Pasti perintah ini adalah perintah yang luar biasa keistimewaannya, dan kita yang mendapat perintah itu, yang ditunjuk untuk melaksanakan perintah itu, berarti kita termasuk orang yang dipercaya. Dan amanah ini, amanah yang diperintahkan untuk kita kerjakan, yang memerintahkannya ini adalah Allah. Ingat, ketika Allah memerintahkan suatu perintah, itu tidak ada gratis. Ketika kita menjalankan perintah Allah, Allah tidak akan membiarkan begitu saja, tidak secara gratis. Allah berikan pahala yang begitu besar. Makanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan amanah ini bisa kita lihat di surah An-Nisa ayat ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat-amanat kepada yang berhak untuk menerimanya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keistimewaan amanah yang kedua adalah bahwa amanah lawan daripada khianat. Amanah lawan daripada khianat. Khianat adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam ini. Makanya kata para ulama, amanah ini ketika ditunaikan, maka orang itu akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala karena telah menunaikan tanggung jawabnya dengan baik. Maka mendapatkan pujian sehingga orang tersebut menjadi orang yang terpuji. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal bahwa amanah lawannya adalah khianat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Kata Allah SWT memanggil dan menyuruh orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian khianati Allah, jangan kalian khianati Rasul. Bagaimana mengkhianati Allah? Ya tadi, perintah Allah tidak dijalankan, apa yang dilarang oleh Allah itu dilanggar. Begitu juga dengan berkhianat kepada Rasul. Lalu kata Allah SWT, wa takhunu amanatikum, dan jangan pula kalian berkhianat terhadap amanah-amanah yang telah diberikan tanggung jawab kepada kalian. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu bahwa amanah itu adalah amanah yang wajib untuk kalian pikul. Begitu juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa di antara sifat orang munafik adalah apabila diberikan kepercayaan dia khianat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafik salas. Ada 3 tanda orang munafik. Ada 3 tanda orang munafik. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kata Rasulullah, apabila orang tersebut berbicara, dia dusta. Ini tanda yang pertama, berbicara dusta. Tanda munafik yang kedua adalah wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, dia menyelisihinya. Janji besok diselisihi, berjanji diselisihi. Ini tanda orang munafik. Yang ketiga kata Rasulullah, wa idza tumina khana. Apabila diberikan kepercayaan, dia khianati. Ini menunjukkan kata para ulama bahwa amanah lawannya khianat. Khianat adalah suatu yang dilarang dalam Islam. Makanya kalau dari segi bahasa kita lihat, amanah ini artinya sempurna. Orang kalau sudah diberikan amanah lalu dia tunaikan, ini orang begitu sempurna sifat yang ada pada dirinya. Tapi kalau dia khianat, berarti ada sesuatu yang kurang pada diri orang tersebut. Makanya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teringat sebuah kisah. Kisah ini menunjukkan amanahnya seorang mukmin. Ini kisah antara seorang mukmin dengan orang Yahudi. Orang Yahudi. Seorang mukmin ini pengusaha pakaian. Suatu ketika beliau ini
Ya karena ada uzur, mungkin ada hajat yang harus dia tunaikan, dia titipkanlah warung atau tokohnya tadi kepada pegawainya, tolong dijagakan sebentar. Dijagalah oleh pegawainya. Datanglah pembeli orang Yahudi. Anak buahnya tadi, pegawainya tadi, karena memang datang orang Yahudi dan dia kenal itu adalah orang Yahudi. Lalu kemudian orang Yahudi ini membeli dan menunjuk satu pakaian, yang pakaian itu ada cacatnya. Si pegawai ini tahu bahwa pakaian itu cacat, ada sobeknya, ada atau apalah. Pokoknya pakaian itu ada sesuatu yang cacat, yang harusnya harganya diturunkan atau memang tidak boleh dijual. Karena seorang mukmin yang pemilik toko tadi sedang menunaikan hajatnya, ketika kembali dia tanya, mana pakaian yang tadi? Dia katakan, saya sudah jual. Pada siapa? Orang Yahudi. Sekarang dia sudah pergi melanjutkan perjalanan. Sama seorang mukmin yang milik toko tadi, dia sampai beristighfar, astagfirullah, itu pakaian tidak layak untuk dijual. Dengan berapa kamu jual? Dengan sekian. Nah, harganya juga tidak layak untuk dijual sekian. Apa yang dilakukan oleh seorang mukmin tadi? Dia kejar orang Yahudi itu. Sampai dalam riwayat itu diceritakan 3 hari perjalanan dia baru ketemu dengan orang Yahudi itu. Karena orang Yahudi itu melanjutkan perjalanan, dia juga melanjutkan perjalanan, dan perjalanan ini terus berjalan sampai hari ketiganya baru ketemu dengan orang Yahudi itu. Ketika bertemu dengan orang Yahudi itu, dia kembalikan segepok uang tadi yang telah dibayarkan. Wahai orang Yahudi, tadi pakaian yang kau beli itu pakaian rusak. Itu tidak layak untuk dibeli. Kami tidak jual itu sebenarnya. Jadi pegawai saya itu salah. Mohon maaf, saya bertanggung jawab dalam masalah ini, kata beliau. Beliau kembalikan uangnya. Tolong kembalikan lagi pakaian tersebut. Melihat sifat amanah yang luar biasa dimiliki oleh seorang mukmin itu, orang Yahudi ini terasa terenyuh. Begitu luar biasanya sifat amanah yang dimiliki oleh seorang mukmin. Lalu kemudian orang Yahudi ini berkata, saya tahu bahwa pakaian itu rusak, sehingga saya membayar pakaian itu juga dengan uang palsu. Kata Yahudi, coba lihat uang itu uang palsu. Ternyata uang itu sama sekali belum dibuka, belum dilihat oleh seorang mukmin itu, sama sekali belum dilihat. Dengan bungkus-bungkusnya pun beliau bawa. Kata orang Yahudi, saya tahu pakaian itu rusak, makanya saya bayar pakaian itu dengan uang palsu. Kata orang Yahudi itu. Tapi dengan suatu peristiwa yang terjadi ini, orang Yahudi itu langsung mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau masuk Islam. Ini amanah yang luar biasa, yang apabila betul-betul dipikul oleh seorang mukmin, ini akan mempengaruhi dirinya menjadi lebih baik lagi, dan akan berpengaruh juga kepada orang sekitarnya. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan daripada amanah yang hendaknya kita selalu berusaha memikulnya dan bertanggung jawab atas itu adalah amanah min awsafil mu'minin. Amanah ini adalah sifat kental yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, dan siapa orang yang selalu menghiasi dirinya dengan amanah ini, dia termasuk orang yang beruntung. Termasuk orang yang beruntung di dunia ini dan terlebih-lebih di akhirat. Bisa kita lihat dalam surah Al-Mu'minun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman itu. Sungguh bahagia orang-orang yang beriman itu. Siapa orang-orang beriman itu? Disebutkan oleh Allah SWT, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka orang-orang mukmin itu kalau salat khusyuk. Salat khusyuk. Dan terus sifat-sifat mukmin itu disebutkan oleh Allah sampai pada akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang mukmin itu adalah orang yang apabila diberikan amanah atau mereka berjanji, mereka memeliharanya. Jadi orang mukmin itu, kata para ulama, tidak hanya sekedar sholat, tidak hanya sekedar zakat, tidak hanya sekedar berpuasa, tidak hanya sekedar bersilaturahmi dan seterusnya, ibadah-ibadah yang kaitannya dengan Allah, tapi termasuk sifat seorang mukmin yang akan menjadi mukmin itu bahagia, menang, bergembira, berhasil, sukses di dunia, sukses di akhirat, adalah mukmin yang memiliki sifat amanah. Ini dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun.
Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Baik. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain diceritakan bahwa tidak ada keimanan bagi orang yang tidak beramanah. Artinya apa? Tidak sempurna keimanan seorang mukmin kalau dia tidak amanah. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, la imana liman la amanata lahu. Kata Rasulullah SAW, la imana, tidak sempurna iman seorang mukmin. Kenapa? Siapa orang mukmin yang tidak sempurna imannya tadi itu? Liman la amanata lahu, yang dipikulkan amanah tapi dia tidak pelihara. Tidak sempurna iman seorang mukmin tersebut. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan daripada amanah ini yang berikutnya adalah wasafallahu al-insana bisyiddatil hal'i wa quwwatil jaz'i. Jadi Allah mensifati manusia itu orang yang galau. Manusia itu memiliki sifat galau. Itu sifat yang lengket pada manusia. Galau, sering berkeluh kesah, itu sifat asli, watak asli manusia seperti itu diciptakan oleh Allah. Dan itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-19 sampai ke-32. Inti daripada ayat ini kita ambil awal dan ujung akhir daripada pembahasannya saja, tidak kita usah baca semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini diciptakan, kata Allah. Allah ciptakan manusia ini halu'a. Halu'a itu galau. Halu'a itu orang yang labil. Manusia ini labil. Kemudian apa yang menunjukkan bahwa manusia ini orang yang labil? Idza massahu syarru jazu'a. Apabila ditempakan musibah, dia berkeluh kesah. Itu sifat watak manusia. Kalau ditimpakan musibah, keburukan, bencana, dia berkeluh kesah. Kemudian wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau diberikan kebaikan, rizki, kebahagiaan dunia ini berupa materi, mereka akan menghalangi dirinya untuk tidak berbagi kepada orang lain. Ditahan. Itu sifat watak asli manusia. Tapi ada orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa, kata Allah, illal musallin, kecuali orang yang rajin salat. Terus disebutkan oleh Allah, alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, sampailah pada ayat walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kecuali orang-orang yang apabila diberikan amanah dan tanggung jawab, mereka memelihara dan menunaikan tanggung jawab itu. Ini termasuk orang yang dikecualikan dari sifat asal watak manusia tadi yang labil, yang sering berkeluh kesah, yang apabila diberikan nikmat oleh Allah mereka tahan untuk tidak berbagi. Itu sifat asli manusia. Tapi ada orang-orang yang dikecualikan oleh Allah. Di antara sifat-sifat orang yang dikecualikan oleh Allah itu adalah orang yang amanah. Baik, keistimewaan yang berikutnya adalah amanah dapat memberikan rasa aman kepada orang lain dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka. Jadi orang yang amanah ini secara tidak langsung dia menggembirakan orang-orang di sekitarnya, memberikan kemudahan dalam urusan orang tersebut. Ada seseorang yang tidak mampu untuk memikul amanah ini, tolong ya jaga amanah ini, tolong ya dititipkan amanah ini, saya titipkan amanah ini. Ini kan secara tidak langsung orang yang amanah ini telah membantu banyak orang lain dan menggembirakan orang lain serta meringankan urusan orang lain. Dan ini adalah keistimewaan. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-283, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dah falyu'addi alladhi tumina amanatahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian dalam perjalanan safar,
Ini perjalanan safar kan terkadang kalau orang dulu dia bawa banyak, semua harta bendanya terkadang dia bawa. Apalagi rata-rata perjalanan orang-orang terdahulu dia membawa dagangan, perniagaan. Nah, apabila perniagaan itu sudah habis, ludes, terjual, berarti kan yang tersisa adalah hasil daripada penjualan itu. Bayangkan safar yang dulu itu tidak lebih aman daripada safar yang kita sekarang lakukan. Bisa jadi ada qutta'ut thariq, ya kalau kita bahasanya begal di tengah jalan. Nah, ini dalam kondisi sulit seperti ini mereka membawa hasil dari perdagangan, lalu kemudian dititipkanlah kepada orang lain. Tapi kan di safar itu juga tidak saling mengenal gitu. Ini rombongan si fulan, rombongan si fulan, rombongan si fulan, bisa jadi daerah ini, daerah ini. Ini kan tidak saling mengenal. Nggak bisa juga kita memberikan amanah kepada satu rombongan yang tidak kita kenal. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak saling mengenal seperti itu, ketika kalian menitipkan amanah, kata Allah, falam tajidu katiban farihanun maqbudah. Cari tukang tulis dulu. Tukang tulis surat perjanjian bahwa barang ini titipkan rombongan fulan, ditandatangani. Tapi kalau andai kata itu tidak bisa, kata Allah, andai kata itu tidak bisa, farihanum maqbudah adalah yang menjadi jaminannya. Apakah yang jadi jaminan supaya betul-betul amanah ini betul-betul terrealisasi, betul-betul sampai pada yang berhak untuk menerimanya, adalah jaminannya. Tapi kalau jaminan itu juga tidak ada, ya berikanlah kepada orang yang amanah untuk menerimanya. Jadi yang pertama adalah catat. Setelah dicatat, ditandatangani perjanjiannya, kemudian kalau itu juga tidak bisa dilakukan, ya ada jaminan, entahkah itu orang ataukah benda yang berharga lainnya. Nah, kalau ini juga tidak bisa dilakukan, maka berikan tanggung jawab itu kepada orang yang amanah. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi dalam sebuah kisah. Kisah ini dikisahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada salah satu Bani Israel. Jadi Bani Israel ini kisah Bani Israel yang ada dua Bani Israel, anggaplah si A dan si B. Si A ini ingin meminjamkan sejumlah uang kepada si B. Si A meminjamkan uang kepada si B. Minjam uang, bukan meminjamkan uang. A minjam uang kepada B. Anggaplah dirupiahkan 100 juta. B berikanlah, nih uang 100 juta. Tapi bentar dulu, catat dulu kapan mau dibayar, ada perjanjian dulu, kalau kita ada materainya dulu. Oh nggak bisa, saya nggak bisa nulis, nggak ada kertas, nggak ada apa. Baik kalau nggak ada. Ada jaminan nggak? Kata si B tadi. Udahlah jaminannya Allah saja. Yang menjadi saksi siapa nih? Nggak ada saksinya. Udahlah yang jadi saksi Allah aja, kata salah satu dari Bani Israel yang minjam tadi. Baik, akhirnya yang 100 juta itu diserahkan. Dia tahu bahwa si A ini amanah, A ini amanah, sehingga B itu udah ambillah 100 juta ini. Kapan mau dibayar? Ditentukanlah waktunya, tanggal sekian, bulan sekian, dan seterusnya. Pergilah si A tadi membawa uang itu, ternyata itu akan dijadikan modal untuk dia berdagang. Nah, dia lewat safar itu lewat perairan, jadi tidak lewat darat, lewat perairan, lewat naik kapal, sampai di suatu tempat yang dituju. Dia tidak mendapatkan lagi transportasi yang sama pada tanggal yang dia sudah janjikan akan membayar hutang itu. Padahal beberapa hari ke depan dia harus membayar hutang yang telah dia janjikan tadi. Ini orang amanah sekali. Tapi karena di awal dia sudah mengatakan, mana nih saksinya? Dia katakan Allah. Siapa nih yang penjaminnya? Dia katakan Allah. Lalu si A ini, karena dia yakin bahwa waktu pertama sekali minjam, dia mengatakan yang menjadi saksinya Allah, yang menjadi penjamin adalah Allah. Apa yang dia lakukan? Tatkala dia terhalangi untuk safar kembali ke tempat tujuannya, dia buatlah suatu batang kayu. Batang kayu itu dia pahat,
lalu dia isikan uang yang 100 juta tadi, dia tutup, dia hanyutkan kembali ke lautan itu. Dia katakan bahwa ini adalah hutang yang akan saya bayarkan kepada si B itu, dan saya berjanji untuk membayarkan dan menunaikannya pada tanggal sekian bulan sekian. Bismillah, karena ketika bertemu itu saya mengatakan bahwa Allah menjadi saksi, Allah menjadi penjaminnya, insya Allah saya yakin bahwa ini akan sampai kepada pemiliknya. Dihanyutkan oleh si A tadi. Si B sudah nunggu-nunggu, mana si fulan nih? Dulu saya percaya sekali sama fulan nih, kok nggak kelihatan kapalnya? Mana perahunya untuk datang untuk membayarkan dan menunaikan haknya? Lalu tidak berapa lama, karena si B ini juga butuh uangnya, akhirnya udah putus asa dia. Udah sampailah pada tiba waktunya dia harus membayarnya. Dia melihat ada kayu yang hanyut. Ternyata si B ini saking sudah butuhnya juga terhadap uang itu, dia ambillah kayu ini. Tujuannya apa? Tujuannya akan dijadikan kayu bakar. Dia bisa dijual atau bisa digunakan sendiri. Ketika dia ambil kayu bakar itu, dibawa pulang, dia belah, dia jadikan kecil-kecil. Ternyata dia lihat di situ ada sebongkah mata uang. Ya mungkin kalau kita ternyata nilai itu persis dengan nilai yang pernah dia pinjamkan kepada si A. Nah ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang amanah itu dia bisa melakukan hal tersebut. Kepercayaan dan keyakinannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah berjanji akan membayar dengan tanggal sekian dan bulan sekian, sampai dia melakukan satu hal yang kita anggap ini orang aneh sekali gitu. Tapi karena memang dia orang yang amanah, telah berjanji, dan dia menjadikan Allah sebagai saksi, dan dia menjadikan Allah sebagai penjaminnya, udah dia yakin. Para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keistimewaan yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang yang amanah. Baik, yang berikutnya, keistimewaan yang berikutnya, diaul amanah min imarati qurbis sa'ah. Keistimewaan daripada amanah yang berikutnya adalah bahwa orang yang menyia-nyiakan, mentelantarkan amanah, ini artinya tanda hari kiamat sudah makin dekat. Berarti kalau orang amanah secara tidak langsung dia menangguhkan hari kiamat itu cepat terjadi. Bukan artinya dia menghindar dari kiamat, tidak. Tapi ingin lebih banyak mempersiapkan diri supaya hari kiamat itu belum datang. Dia masih bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat itu. Bukan karena dia tidak ingin terjadinya hari kiamat, bukan. Tapi dia ingin mempersiapkan diri lebih matang, lebih banyak lagi perbekalan yang harus dia bawa. Nah orang yang amanah itu akan mengakhirkan, menangguhkan hari kiamat itu cepat terjadi. Sebaliknya orang yang menyia-nyiakan amanah, berarti orang ini berkeinginan hari kiamat itu cepat terjadi. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Abu Hurairah pernah berkata, bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadditsul qaum. Nabi pernah ngobrol-ngobrol bersama sekelompok kaum. Ya anggaplah seperti ini. Habis Nabi sallallahu ngobrol dengan sahabat-sahabat, dengan sekelompok kaum. Ja'ahu Arabiyun. Datang orang Arab Badui dari pelosok. Datang, tiba-tiba langsung bertanya. Biasa karena memang orang-orang pelosok itu beda dengan orang-orang kota yang mungkin adabnya berbeda, watak kan berbeda. Ada kalau ini begini. Nah ini terlihat di satu sisi memang orang Arab Badui ini tidak terlihat sopan gitu. Datang langsung bertanya gitu. Tapi itu dimaklumi oleh sahabat dan Rasulullah SAW. Oh pasti ini orang Badui gitu. Dimaklumi. Jadi tidak dimakan hati, tidak menjadi suatu persoalan pada Nabi SAW. Nah begitu juga hendaknya kita, ketika kita melihat ini orang kok kenapa nggak sopan ya? Oh mungkin dia wataknya, kita husnuzon. Dan itu jadi dilakukan oleh Rasulullah. Ketika datang orang Arabia ini langsung datang bertanya, mata sa'ah? Nggak ada, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, nggak ada. Langsung mata sa'ah? Kapan terjadinya hari kiamat? Nabi SAW nggak peduli. Salam terus lanjutkan tadi ngobrolnya dengan para sahabat. Kata para sahabat, bisa jadi Nabi SAW mendengarkannya, tapi Rasulullah benci dengan cara seperti itu.
Kok tiba-tiba langsung seperti itu? Jadi Rasulullah cuekin. Ada dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW tidak cuekin, tapi Rasulullah SAW ingin melanjutkan, menyelesaikan pembicaraannya dengan sekelompok kaum tadi. Baru kemudian nanti Rasulullah SAW susul lagi, mana orang yang bertanya. Ternyata betul, setelah Rasulullah SAW selesai hajatnya kepada para sahabat-sahabat yang lain, Rasulullah SAW mencari mana laki-laki tadi yang bertanya. Mana? Kata laki, saya ya Rasulullah. Datanglah Arabi tadi, bertanya. Apa pertanyaan sahabat tadi? Mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Fa idza duyya'atil amanah fantazirus sa'ah. Lalu dijawab oleh Rasulullah, terjadinya hari kiamat adalah apabila amanah itu disia-siakan. Fa idza duyya'atil amanah, yaitu amanah itu diterlantarkan, disia-siakan. Diberi tanggung jawab tapi tidak dikerjakan. Dipikulkan suatu tanggung jawab, dia terlantarkan, dia sia-siakan tanggung jawab itu. Ini adalah duyatil amanah. Kata Rasulullah, fantazirus sa'ah, maka tunggulah. Berarti sa'ah itu hari kiamat dan makin dekat. Lalu bertanya sahabat ini tadi, bertanya kembali, kaifa idha'atuha, bagaimana orang itu dikatakan menterlantarkan amanah, menyia-nyiakan amanah? Dijawab lagi oleh Rasulullah, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Apabila permasalahan itu, suatu perkara itu diberikan kepada orang yang tidak ahlinya, maka itulah yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah. Jadi suatu perkara, suatu permasalahan diserahkan kepada orang yang tidak ahlinya. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa itu termasuk menyia-nyiakan amanah. Kenapa? Pasti amanah itu akan terlantar karena dia tidak ahli dalam mengerjakannya, atau dia akan bermalas-malasan untuk melaksanakannya. Ini termasuk menyia-nyiakan amanah. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak sekali pembahasan tentang amanah ini. Kita ringkas. Ada beberapa macam amanah. Jadi amanah itu terbagi beberapa macam. Yang pertama, amanah untuk menjaga umat, menjaga masyarakat. Jadi yang berkewajiban dan memikul amanah ini untuk menjaga, memelihara umat ini semua orang. Mohon maaf, tidak hanya dibebankan kepada pemimpin saja, tidak hanya dibebankan kepada dai, ustadz saja, tapi untuk memelihara, menjaga, memperbaiki umat ini tugas kita semua. Minimal kita memperbaiki diri kita sendiri dan memperbaiki keluarga kita. Lalu kemudian kita melebarkan sayap ke kiri kanan tetangga, saudara-saudari kita yang terdekat. Itu tanggung jawab kita semua. Apalagi musuh Islam itu sudah terang-terangan dan nyata-nyata sekali merusak akidah umat ini. Makanya Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak akan ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Maksudnya sampai mengikuti agama apa? Sampai umat ini mengikuti tata cara apa yang dilakukan oleh mereka orang Yahudi dan Nasrani itu. Ternyata benar, banyak umat Islam sekarang ini yang mereka memiliki karakter, watak, cara hidup sama seperti Yahudi dan Nasrani. Nah ini tugas kita, apalagi anak-anak kita sendiri gitu, keluarga kita sendiri. Ketika kita melihat ada penyimpangan, ini tugas kita untuk memperbaikinya. Apalagi penyimpangan itu terkait dengan akidah, ini bahaya. Nah itu termasuk amanah yang dipikulkan kepada kita untuk memperbaikinya. Dan ini adalah amanah yang sangat besar yang Allah pikulkan kepada setiap kita. Amanah yang sangat besar yang dipikulkan oleh Allah kepada kita, apalagi kita posisinya sebagai kepala keluarga. Tapi mereka nggak mau kalau dikasih tahu. Mereka tidak mau kalau dikasih nasihat. Ya kita bersabar terus. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia, atau sampai orang yang kita nasihati itu meninggal dunia. Jadi tidak boleh putus asa. Ya karena memang hidayah ada di tangan Allah, hidayatul taufik. Kita hanya sekedar menjelaskan, kita hanya sekedar memberikan arahan.
Nanti dia diterima atau tidak terima itu bukan urusan kita. Dia terima hidayah itu, nasihat kita, itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah SWT. Kalau Allah bukakan pintu hidayah, dia akan terima, dia akan kerjakan dan laksanakan. Tugas kita cuma mengarahkan, ini nggak boleh, ini sama menyerupai orang Yahudi, ini nggak boleh dilakukan, ini menyerupai orang Nasrani, ini menyimpang akidah ini kalau dilakukan. Itu tugas kita menjelaskannya. Dia marah, dia kesal, dia ngambek, dia tidak mau terima, ya mungkin nanti atau besoknya kita cari cara lain. Oh berarti cara yang itu saya salah, saya terlalu keras, berarti saya harus cari cara yang lain. Dia tidak terima juga, berarti yang salah itu tetap masih saya. Mungkin saya masih kurang dalam menata kata-kata, saya kurang begini. Dia terima lagi, besok nasihatin lagi, tidak terima lagi, berarti yang salah masih saya. Jadi jangan salahkan orang itu, orang yang dinasihati. Orang di sini maksudnya keluarga kita atau siapa saja orang terdekat kita. Jangan sekali-kali menyalahkan mereka, karena ini terkait dengan hidayah. Hidayah itu pemberian Allah. Ya, sekeras apapun kita, siang dan malam 24 jam pun kita ngoceh aja di depan dia, kalau hidayah belum ada, ya nggak bakalan diterima gitu. Tapi ini termasuk amanah yang wajib untuk kita ya pikulkan. Amanah yang wajib untuk kita pikul bersama. Yang kedua, amanah yang kedua adalah amanah beribadah. Beribadah kepada Allah. Ini amanah. Kita sholat, kita duduk di majelis ilmu seperti ini. Ini amanah. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan waktu luang. Nah, kemudian diberikanlah tanggung jawab. Kalian sebagai seorang muslim ya, menuntut ilmu. Nah, amanah ini diterima atau tidak? Diterima. Kalau diterima, berarti kita telah menunaikan macam amanah yang kedua, yaitu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadah itu adalah wajib. Ya, sepakat para ulama menuntut ilmu mengatakan wajib. Sepakat para ulama mengatakan menuntut ilmu syar'i hukumnya wajib perorangan. Nggak bisa diwakilkan. Udahlah anak saya sajalah yang menuntut ilmu. Saya biarkan di rumah dulu istirahat, ngopi, baca koran. Ya penting kan anak saya sudah wakilkanlah untuk menunaikan kewajiban itu. Nggak bisa. Ini wajib perorangan. Menuntut ilmu syar'i kewajiban perorangan sebagaimana wajibnya kita sholat 5 waktu, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Baik. Ini macam amanah yang kedua, yaitu ibadah yang dibebankan kepada kita, ibadah yang dibebankan oleh Allah kepada kita, apa saja ibadahnya. Tapi ibadah itu ibadah wajib ya. Ibadah itu ibadah wajib. Sholat, zakat, puasa, bersilaturahmi, pokoknya perkara yang wajib lah. Maka itu adalah amanah yang dibebankan kepada kita, wajib untuk kita tunaikan. Ketiga, macam amanah yang ketiga adalah hifdzul jawarih, menjaga dan memelihara anggota tubuh kita. Ini juga amanah. Mata yang Allah berikan, ini kan semua fasilitas yang Allah titipkan kepada kita. Tangan, kaki, telinga, mulut, ini kan anggota tubuh yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah amanahkan kepada kita. Ini wajib untuk kita tunaikan pada tempatnya yang berhak untuk menerimanya. Berarti tangan jangan suka mengambil sesuatu yang bukan punya dia. Mata jangan melihat sesuatu yang diharamkan. Mulut jangan ucapkan sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Telinga jangan suka mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Jika itu dilakukan, orang ini amanah terhadap titipan yang Allah titipkan dari anggota tubuh. Dan ini kalau kita lihat sebuah kisah, subhanallah, kisah yang terjadi dari peristiwa kisah itu lahirlah seorang ulama besar. Kisahnya adalah ada seseorang yang sedang kelaparan. Memang ada suatu kebunnya ini kebun apel yang dipagar, nggak ada orang yang bisa masuk. Tapi yang namanya pohon terkadang dia dahannya itu sampai keluar gitu, keluar pagar. Jatuhlah satu buah apel di luar pagar. Karena seorang pemuda tadi dalam kondisi darurat sedang lapar, dia ambillah buah itu. Saking laparnya, dia baca bismillah langsung makan. Lupa kalau itu bukan milik dia.
Setelah dia makan, dia potek beberapa makanan, dia ingat, astagfirullah, ini bukan milik saya, tapi kenapa saya langsung makan? Padahal kan sah-sah saja, boleh-boleh saja, apalagi dalam kondisi darurat. Tapi karena orang ini amanah, akhirnya apel yang sudah dia makan sebagiannya, yang sudah dia telan sebagiannya, dia bawa-bawa untuk mencari ini gerbangnya di mana ini. Saya mau minta izin. Saya sudah mengambil apel ini tanpa izin. Saya mau minta izin. Datanglah ketemu dengan penjaga kebunnya, bukan pemilik kebun, penjaga kebun. Akhirnya kata penjaga, saya nggak bisa memberikan izin, bukan punya saya. Tunggulah dulu, nanti datang pemiliknya. Ketika datang pemilik kebun itu, berceritalah pemuda tadi, wahai Bapak Fulan, saya sudah ambil nih satu buah apel, sudah saya makan lagi. Mohon kiranya saya diizinkan, mohon dihalalkan yang saya sudah makan ini. Sama pemilik kebun, oh enggak semudah itu, kata pemilik kebun ini. Terkesan orang ini pelit. Enggak semudah itu. Enggak semudah itu saya menghalalkannya. Sampai Anda menikahi putri saya. Kagetlah si pemuda ini. Wah, rezeki nomplok nih. Udah dapat buah dihalalkan, dapat putrinya lagi. Tapi, kata pemilik kebun ini, tapi putri saya, dengarkan. Kata beliau, dengarkan. Putri saya ini enggak punya mata, enggak punya telinga, enggak punya mulut, enggak punya kaki, enggak punya tangan. Bayangkan, kalau ada perempuan yang ditawarkan sekaya apapun mungkin, kalau ditawarkan ke kita langsung ngedrop udah. Ini bayangannya seperti apa nih? Ada perempuan tanpa kaki, tanpa tangan, tanpa mata, tanpa mulut, tanpa telinga. Kayak apa? Mohon maaf, kayak botol mungkin bayangan kita. Waduh. Ya begitu juga pemikiran pemuda ini. Dia bingung, gimana nih? Di satu sisi dia harus minta kehalalan, di satu sisi dia untuk mendapatkan kehalalan itu dia harus menerima tawaran ini. Karena dia orang amanah, bismillah, saya terima tawaran itu. Setelah langsung diakad, dia tidak melihat sama sekali si perempuan tadi, calon istrinya tadi, dia lihat, pokoknya ini karena memang saya bertanggung jawab atas kesalahan yang saya lakukan, saya terima nikahnya. Terjadilah akad, diterima. Kemudian dia melihat ternyata sosok perempuan yang dikatakan tadi tidak sempurna itu sempurna semuanya. Mata, kaki, telinga, dan seterusnya. Ceritakanlah oleh si pemilik kebun tadi. Yang saya maksud tidak punya mata, dia tidak pernah melihat sesuatu yang haram. Saya maksud tidak punya tangan, dia tidak pernah mengambil yang bukan haknya. Saya maksud dia tidak punya kaki, dia tidak pernah melangkahkan kakinya di tempat-tempat maksiat. Itu yang saya maksud. Dia tidak memiliki anggota tubuh itu. Dan ini orang amanah yang luar biasa. Yaitu dia menjaga anggota tubuhnya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pernikahan itu, kata para ulama, lahirlah seorang ulama besar yang bernama Abu Hanifah. Dari pernikahan ini lahir seorang ulama besar namanya Abu Hanifah yang pencetus mazhab Hanafi. Makanya satu-satu ulama di antara ulama yang kaya raya adalah Abu Hanifah ini. Di antara ulama-ulama yang kaya termasuk adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah ini punya pesantren yang semua orang masuk gratis, difasilitas semua. Tapi tidak semua orang. Tentu namanya beasiswa, pasti orang-orang terpilih. Artinya orang-orang yang betul-betul semangat dalam ilmu, mondok tempat beliau, gratis semuanya. Karena memang beliau termasuk orang yang kaya raya. Jadi ternyata orang yang amanah, orang yang soleh dan solehah bertemu, melahirkan juga generasi yang soleh seperti Abu Hanifah ini. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam amanah yang berikutnya adalah al-wada'i, yaitu titipan barang-barang benda kepada kita. Ada teman kita, ada tetangga kita nitipin, misalnya lagi mudik, Pak, titip ya rumah saya. Ya kalau kita iyakan berarti tanggung jawab kita. Biasa kan ada gitu. Kadang kita basa-basi, iya nggak apa-apa Bu, nanti dijaga, hati-hati. Berarti kita sudah memikul amanah itu. Kalau kita tidak mampu ya bilang nggak mampu. Pak tolong ya nanti saya mau mudik, titip ya rumah saya. Maaf Bu, saya takutnya nanti juga ini lalai, saya juga mau pergi ke sana ke sini. Mungkin nanti saya juga kasih tahu deh ke Sapam atau ke apalah, ke pihak keamanannya.
Tapi kalau sama saya, mungkin kalau lagi ada saya, ya mungkin bisa saya jaga. Tapi untuk 100% untuk saya jaga nggak bisa gitu. Jadi jangan sekali-kali berbasa-basi ketika sesuatu dititipkan kepada kita, karena itu sudah terhitung amanah. Apalagi benda-benda yang berharga, itu amanah. Jangan sekali-kali kita menyia-nyiakannya. Baik, jenis amanah yang berikutnya adalah amanah amal, pekerjaan kita. Profesi kita apa? Guru. Apa profesi kita? Pegawai. Nah, itu amanah. Jangan sekali-kali disia-nyiakan. Jangan sekali-kali kita korupsi waktu, korupsi pekerjaan, korupsi ini, korupsi itu, karena itu amanah. Jadi seorang yang beriman, seorang yang muslim, yang mukmin, yang sempurna keimanannya, ketika dia mendapat satu tanggung jawab, maka dia harus melaksanakan dan memelihara tanggung jawab itu. Kita ringkas. Yang berikutnya, amanah yang berikutnya adalah amanah dalam bermuamalah, jual beli, biasa jual beli. Nah, ini jual beli ini terkadang banyak sekali pelanggaran-pelanggaran amanah di sana. Penipuan-penipuan, kedustaan-kedustaan. Mohon maaf, misalnya ini misal contoh saja. Dia mengatakan, "Wah, ini barangnya asli dari ini, dari ini, dari ini." Memang asli, tapi sekian persennya. Tapi 90% atau 80%-nya itu tidak asli. Dia katakan asli. Aslinya itu tidak dia sebutkan berapa persennya. Ini tidak amanah. Dan ini terancam dosa besar. Karena amanah adalah suatu kewajiban yang harus dipikulkan atau dihiasi pada diri seorang mukmin. Tapi ketika dia menyelisihi amanah itu, dia berdosa. Pernah suatu terjadi di zaman Rasulullah SAW, ada seorang yang menjual gandum lah ya, apalah gitu, yang di karung gitu. Ternyata terkena hujan, basah. Tapi yang basahnya itu tidak ditaruh di atas. Harusnya, umumnya, kalau suatu benda yang dijual terkena hujan basah, itu taruh di atas supaya orang tahu. Nah, seorang penjual tadi, yang basah ditaruh di bawah, yang di atas taruh barang-barang bagus. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dimasukkan oleh Rasulullah tangan beliau, didapati ternyata ada yang lembab, ada yang basah. Ini apa ini, kata Rasulullah? Kenapa ini kamu lakukan? Rasulullah, man ghassana falaysa minna. Siapa yang curang, ini curang, berarti dia bukan bagian dari kami. Ini ancaman Rasulullah, bukan bagian daripada kami. Artinya apa? Keimanannya sudah di saat itu turun, tidak sempurna lagi kalau dia melakukan kecurangan itu. Banyak kisah terkait dengan ini di zaman Rasul, bahkan di zaman Umar. Terjadi juga di zaman Umar, ada pengoplosan susu terjadi. Jadi ada cerita antara seorang ibu dengan seorang anak perempuannya, yang di suatu malam Umar sedang belusukan. Pemimpin ketika itu, khalifah, belusukan. Jadi belusukan itu sudah terjadi di zaman Nabi, zaman para khulafa. Belusukan tengah malam, mutar melihat keadaan rakyatnya. Ternyata dapatilah sebuah perbincangan antara anak perempuan dengan ibunya. Kata ibunya, "Nak, tambahkan air susu itu, biar besok kita jual, keuntungannya besar." Kata anaknya, "Enggak, saya enggak mau, Bu. Ini kan sudah ada undang-undangnya, dilarang oleh khalifah kita Umar." Udahlah, Umar enggak bakalan tahu. Undang-undang yang dibikin Umar itu enggak bakalan tahu. Dia ini tengah malam Umar mendengarkan perbincangan itu. Kata anak perempuan itu, "Betul, Umar tidak tahu. Tapi Tuhannya Umar, Allah Subhanahu wa taala tahu." Mendengar percakapan itu, perbincangan itu, Umar langsung bergegas pulang, ditandain rumahnya oleh Umar. Dia pulang, dia tanyakan anaknya yang siap menikah, anak laki-lakinya, dinikahkan kepada si perempuan itu. Dan hasil dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak perempuan. Anak perempuan ini menikah lagi, lahirlah seorang khalifah yang adil sekali, yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang puncak kejayaan umat Islam itu ada di antaranya pada kepemimpinan beliau. 2 tahun beliau menjabat, tapi tidak ada orang miskin. Bingung kaum muslimin untuk menyalurkan zakat hartanya itu, bingung. Padahal beliau menjabat cuma 2 tahun. Umar bin Abdul Aziz. Ini masih cucunya daripada, cicitnya daripada Umar bin Khattab.
Baik, berikutnya di antara bentuk amanah berikutnya adalah al-mas'uliyah amanah, tanggung jawab yang dibebankan. Sekarang tugas kita apa? Seorang ayah, seorang anak, atau apa? Nah, itu tanggung jawab. Nanti kita akan diminta pertanggungjawabkan. Itu adalah amanah. Coba perhatikan kembali, kita ini posisi kita apa? Tanggung jawab kita apa? Kita anak, kita warga, kita tetangga, nah, itu semuanya punya tanggung jawab. Hati-hati. Sebagai tetangga juga kita harus pelajari apa saja hak-hak tetangga. Kita sebagai anak, apa saja hak kedua orang tua. Kita sebagai suami, apa saja hak istri. Kita sebagai ayah, kepala keluarga, itu semuanya harus kita ketahui dan tidak mungkin kita satu persatu harus dijelaskan di sini. Kemudian yang berikutnya, al-amanatu fi hifdzil asrar, yaitu jenis yang berikutnya amanah dalam menjaga rahasia. Ya, kita namanya berteman, ada teman dekat, dia cerita, curhat kepada kita, itu berarti rahasia. Rahasia itu tidak boleh dibeberkan kepada orang lain. Atau mungkin kita punya grup kecil, ada beberapa orang, nah pembicaraan itu berarti hanya di beberapa orang itu saja. Tidak boleh keluar kemana-mana, kecuali minta izin dulu. Berarti itu orang amanah. Kalau ada suatu grup yang terdiri dalamnya berapa orang dan pembicaraan itu tidak boleh keluar dulu, lalu kemudian langsung keluar pembicaraan itu, nah berarti ini termasuk orang yang melanggar amanah hifdzul asrar tadi, yaitu menjaga rahasia. Kemudian yang terakhir adalah amanah dalam berbicara. Jadi kita berbicara, semakin banyak bicara, sepertinya semakin banyak salahnya. Semakin kita banyak berbicara, semakin banyak salahnya. Dan itu hendaknya kita harus berhati-hati. Berhati-hati, setiap ucapan yang keluar pikirkan dulu, ini layak atau tidak, ini benar atau tidak, sebelum keluar. Kalau sudah keluar itu bahaya. Kalau sebelum keluar masih itu milik kita, masih kita bisa poles, bisa kita bentuk, bisa kita pilih. Kalau dia belum keluar, kalau sudah keluar berarti wajib untuk kita pertanggungjawabkan. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang dapat kita kaji pada kesingkatan singkat ini, semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita kaji dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.